membandingkan mantan Presiden Republik Indonesia dengan Rasulullah itu, apatah lagi Pak Mulyono, itu sangat-sangat koplak, tak punya otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku, salam NKRI, salam merah putih. Ya, kita tahu bahwasanya di forum YLC kemarin itu kemudian Ibu Rahmachadi Agung memberikan argumentasi bahwa ya kita anggap itu adalah dia membandingkan mantan presiden itu dengan Nabi, karena statementnya mengarah ke sana tuh bahwa Nabi itu juga tidak sempurna. Yes, benar. Tapi mereka atau beliau-beliau Rasulullah itu adalah orang yang dilindungi kesalahan dan dosanya oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak mungkin beliau-beliau itu memberikan contoh yang buruk kepada manusia. Beda dengan presiden-presiden sebelumnya. Ya memang kita ini manusia biasa berbuat dengan kesalahan. Gitu loh. Oke, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya dulu. Astagfirullahaladzim. Kenapa bang? Guys, bener-bener sudah tidak waras lagi loh. Akalnya sudah rusak loh. Demi membela tuannya, dia malah menyerang Nabi kita, guys, Nabi Muhammad. Enggak menyerang sih kayaknya bang. Irma, jangan kau samakan manusia biasa dengan para nabi. Nah benar, Dengan itu yang saya sepakati bang. Rasulullah itu manusia ciptaan Tuhan yang hampir mendekati sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dia tuh hampir mendekati sempurna loh. Pikiran dan hati dia itu selalu dijaga sama Allah. Yes, tidak maksud. pernah melakukan kesalahan. Beda konsep itu mah. Kau mau kau bandingkan, mau kau samakan dengan para presiden-presiden sebelumnya tuh beda. Mereka tuh manusia biasa, selalu membuat kesalahan tuh wajar. Kalau Nabi itu beda. Nabi itu astagfirullahaladzim, emosi aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sabar bang, sabar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jahat banget mulutnya. Beda lah, Nabi itu beda. Nabi itu manusia yang hampir mendekati sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan. Jangan kau samakan dengan manusia biasa, Irma. Emosi aku. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jahat banget loh mulut Irma ini. Segitunya loh, demi membela si Mulyono, dia malah menyerang Nabi kita loh. Gua nggak terima, benar serius, gua nggak terima. Gua marah. Tolonglah, tindak lanjutilah nih Irma nih. Udah nggak benar kalian ini. Ada yang kenal gak ini anak siapa? Anak Abah. Ya kenapa tuh, ada apa? Ada apa? Dari Anies Baswedan. Cuma jis doang sama sumur resapan. Ngapain lu bangga-banggain? No, lu lihat no Mulyono no. Kenapa? Mulyono mah udah pernah bikin mobil. Ya betul, SMK. Udah pernah bikin mobil dia mah. Benar bang. Yang katanya sih udah banyak yang mesen tuh ribuan. Iya bang. Tapi sampai sekarang kagak ada ya beritanya ya. Ya men. Miris loh. Kenapa lagi? Kehidupan gue semenjak jadi pendukungnya Pak Jokowi. Miris, Bukan bang? pendukung garis keras Pak Jokowi. Iya Pak. Semenjak gue dukung Pak Jokowi ya. Anak gue, ya kan? Bini gue nggak mau deket-deket sama gue men. Tuh, Kok gitu men? ya. Bener men. Sampai anak gue ngomong begitu. Dedi, isi kepalanya ada kagak Dedi? Soalnya temannya Boy kemarin ngomong katanya para pendukungnya Pak Jokowi nggak ada isi kepalanya. Nah, men, masa anak gua ngomong sama dedinya begitu men? Wah, bener loh, miris gue. Nggak, kenapa sih? Pada benci banget sama Pak Jokowi. Gak tau lah gue. Yang penting gue tetap pendukung garis keras aja deh. Ya, gue mah istiqomah aja gue aja pendukung Pak Jokowi lah. Itu aja lah. Gue, dari ya. Dan kita saksikan bagaimana Jokowi jahatnya sekian banyak undang-undang peraturan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Terakhir yang saya akan katakan, kewajiban presiden. Kewajiban presiden itu termaktub secara tertulis di dalam alinea keempat Undang-Undang 45.
Pertama, melindungi bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Presiden bertanggung jawab melindungi mereka. Dan kita tahu bahwa Joe kemarin sangat abai. 890 petugas KPPS terbunuh mati tanpa ada proses Ya, penyelidikan. benar. Apakah karena kelelahan, kepenatan, atau keracunan dan seterusnya? Menurut para dokter tidak ada orang meninggal karena lelah. Benar. Saya bisa katakan kalau lelah, Jokowi yang pertama meninggal. Karena dalam 2 bulan kampanye dia tidak pernah istirahat. Kampanye 2 bulan berturut-turut. Seharusnya dia mati pertama. Kalau benar orang meninggal karena lelah. 9 orang yang meninggal depan Bawaslu. Catatan dari Komnas HAM 50 lebih orang. 2019. Nah, jadi oleh karena itu maka sangat abai terhadap bangsa Indonesia. Bahkan Rempang yang itu sudah puluhan tahun, ratusan tahun sebelum ada Indonesia, mereka sudah menempati Rempang. Itu digusur, dipaksa dan seterusnya. Begitu juga PIK 2 yang itu sudah ratusan tahun orang ada di sana, dipaksa bagaimana lahan sawah tambak yang masih aktif produktif dipaksa dengan 50.000 per meter seperti itu. Yang kedua, kewajiban Presiden menurut alinea ke-445 adalah menjaga dan melindungi wilayah NKRI. Saya garis bawahi pernyataan Ketua Umum tadi bahwa maksum yang paling NKRI karena mus integral 3 April 1945 oleh Muhammad Nasir yang mengelilingi Indonesia melobi partai-partai di parlemen sehingga kemudian lahir NKRI. Oleh karena itu maka sejak Megawati sampai sekarang 2 daerah di perbatasan diambil oleh Malaysia karena Megawati abai terhadap itu. Kemudian Jokowi 24 pulau hilang di Indonesia. Wah, banyak kali. Ada yang tenggelam, ada yang disewakan dan seterusnya. Ini abai terhadap wilayah NKRI. Yang ketiga, kewajiban Presiden adalah menciptakan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan keluarga, bukan kesejahteraan kelompok, bukan kesejahteraan oligarki, kesejahteraan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat adalah mencerdaskan bangsa. Bangsa yang dicerdaskan, bukan pribadi, bangsa yang dicerdaskan. Hari ini data-data terakhir IQ rata-rata orang Indonesia 78, sama dengan monyet yang juga IQ-nya 78. Monyet. Meskipun ada Bibi yang IQ-nya 200, termasuk 100 orang, termasuk 10 orang terbesar di dunia pada abad ini. Tapi rata-rata 78 IQ orang Indonesia. Kenapa? Karena miskin. Kenapa miskin? Karena income per kapita mereka. Indonesia Timur itu kaya dengan ikan, tapi mereka miskin karena ikan yang mereka tangkap mereka jual untuk kemudian beli beras, beli terigu dan seterusnya. Dan yang terakhir, kewajiban Presiden adalah memicu terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Presiden harus menunjukkan gesahnya, menunjukkan wibawanya. Kalau misalnya sudah Presiden sudah bersumpah, sudah kabinet, kemudian dipanggil oleh Jokowi datang ke Solo, datang juga, betul-betul Presiden tidak punya harga diri. Maaf, saya harus katakan itu karena ini persoalan konstitusi. Konstitusi jelas alinea keempat. Ya, itulah beberapa poin terkait tugas dan tanggung jawab Presiden. Ya, kalian tentunya bisa membandingkan untuk mencocokkan selama 10 tahun si Mulyono menjabat sebagai presiden, apakah itu semua terpenuhi atau tidak. Nah, wajar saja ketika banyak orang yang mengatakan Mulyono itu koplak, Mulyono itu penjahat, ya karena itu tuh dasarnya tadi. Jadi jangan ngamuk tuh. Ya, terkait lagi-lagi argumen Irma Secaniago, itu sekali lagi saya ulangi seperti video sebelumnya bahwa tidak layaklah seorang Rasulullah itu dibandingkan dengan manusia biasa, apalagi seperti Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.